maksain bawa mama ke rumah sakit biar mama cepat sembuh. Jangan, kalian lebih membutuhkan uang itu daripada mama. Ini perkara sepertinya memungkinkan untuk di RJ, Pak. Salam Adiaksa, Kejaksaan Agung Republik Indonesia merupakan lembaga penegak hukum yang berperan penting dalam menjaga siklus keadilan dan ketertiban hukum di Indonesia. Melalui program Jurnal Adiaksa episode Restoratif Justice, Kejaksaan Agung mendapat sorotan positif dalam gebrakannya mengembangkan konsep baru penyelesaian perkara sebagai pola pemikiran hukum modern. Seperti contoh kasus yang terjadi di wilayah Tangerang Selatan ketika seorang pengemudi ojol bernama Yehezkiel kedapatan mengambil jalan yang salah dengan mencuri sebuah motor. Namun, hal itu dilakukannya karena kebutuhan rumah tangga yang mendesak dan biaya pengobatan untuk ibunya yang sedang sakit. Nama saya Muhammad Aziz Maruf SH. Saya selaku jaksa fungsional pada bidang intelijen Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan. Dalam perkara ini, yakni ada perkara pencurian dan juga ada perkara penadahan. Berawal dari seorang ojek online yang bernama Yehezkiel yang merupakan pelaku pertama. Dia sedang keliling untuk mencari orderan, kemudian ingin ke kamar mandi. Setelah itu dia mampir ke sebuah minimarket. Kemudian setelah dia memasuki minimarket tersebut, dia menemukan ada sebuah loker di mana loker tersebut tidak terkunci. Sehingga dia menemukan satu buah kunci motor. Dia turun dan mencoba menyalakan kunci motor tersebut. Setelah itu, dia membawa motor tersebut ke rumahnya. Dan dia menawarkan kepada seorang pelaku dua, yakni seorang penadah, di mana yang bernama Natalen. Dalam hal ini, dia menawarkan kepada Natalen bahwa ingin menjual motor tersebut. Jadi begini, Len, gue minta tolong sama lo buat jualin motor ini. Soalnya nyokap gue masuk rumah sakit, butuh biaya buat berobat. Mana surat-suratnya? Nah itu dia, Len, suratnya nggak ada. Kemakan raya, waktu dulu. Jadi motor ini kayak bodong dong. Gimana mau dijual? Sulit. Tolong, Len, nanti jualin motor gue ya. Tolong banget ya. Nama saya Hifni, saya di sini selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Umum pada Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan. Jadi pada saat kami menerima berkas perkara ini, nah memang dari awal saya sudah melihat sepertinya ini ada potensi untuk kita lakukan restoratif justice. Kemudian pada saat dilakukan tahap 2 di kami, yaitu penyerahan tersangka dan barang bukti, kemudian coba kami lakukan wawancara atau pemeriksaan lah. Ternyata tersangka ini melakukan pencurian ternyata karena orang tuanya yang sedang sakit pada saat itu. Dan juga pekerjaan dari tersangka ini hanyalah sebagai ojek online yang memang sangat terbatas terkait dengan penghasilannya untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya, dan kebetulan juga ternyata tersangka ini baru melangsungkan pernikahan. Nama saya Apsari Dewi dan saat ini saya menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan.
Jadi konsep restoratif justice itu sendiri di mana mengutamakan kepada pemulihan, jadi bukan penghukuman. Sebenarnya ini menjawab kegalauan, kerisauan yang ada di masyarakat. Di mana hati nuraninya? Sehingga menghukum kok tega sih, menghukum masyarakat kecil, menghukum orang yang sudah tua renta. Disinilah kejaksaan ini hadir untuk memberikan, menjawab kegalauan dinamika yang ada di masyarakat dengan menyelesaikan perkara melalui pendekatan keadilan restoratif. Saat ini kalau di Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan sendiri, kami sudah menangani cukup banyak perkara yang kami selesaikan melalui pendekatan restoratif justice. Tahun 2023 kami memiliki kurang lebih itu sekitar, kalau nggak salah sekitar 13 kasus RJ, dan sampai dengan Juli tahun 2024 ini kami telah berhasil menyelesaikan 6 perkara melalui pendekatan keadilan restoratif. Untuk keadilan restoratif kita berfokus juga kepada korbannya. Apa yang bisa dipulihkan kepada korban, tidak hanya korban, juga masyarakat. Jadi di dalam penyelesaiannya ini semua pihak terlibat. Kami libatkan baik pelaku, kami libatkan juga korban, keluarga korban, dan pihak-pihak lainnya seperti pemuka agama untuk memberikan masukan-masukan terhadap orang tersebut apakah dapat diberikan penyelesaian perkara melalui restoratif justice. Langkah yang Yehezkiel ambil tidak patut untuk ditiru. Namun disinilah letak dilematis dan tuntutan hati nurani seorang jaksa diuji. Bagaimana jaksa penuntut menyelesaikan perkara ini? Saksikan lanjutan kisahnya sesaat lagi. Adiaksa, dari kisah sebelumnya, Yehezkiel yang kalut dengan situasinya mengambil langkah yang tidak patut. Pencuriannya berujung pada kejahatan penadahan yang juga dilakukan tanpa pemahaman yang tepat. Jaksa penuntut kali ini diuji untuk melihat kasus ini melebihi sekedar objektivitas perkara, namun juga dengan hati nurani kemanusiaan. Kami banyak mengalami tantangan terutama terkait dengan batas waktu. Kami hanya memiliki 14 hari untuk menyelesaikan suatu perkara melalui restoratif justice. Nah, kemudian selanjutnya apabila memang sudah dinyatakan perkara tersebut P21, maka akan dilaksanakan tahap 2, yaitu tahap 2 yang biasa kita sebut dengan penyerahan tersangka dan barang bukti di situ. Mau diizin, Pak? Ya, Mas. Dari pihak penyidik menyerahkan kepada penuntut umum, kemudian penuntut umum akan melakukan penelitian terhadap tersangka dan barang bukti. Namun di dalam proses tersebut sebenarnya saat ini di tengah-tengahnya ada yang dikatakan sekarang disebut dengan restoratif justice. Kalau dari persyaratannya ini bisa nggak dilakukan RJ? Dari persyaratan semuanya memenuhi, Bapak. Oh udah, kamu cek ya? Iya, sudah, Bapak. Oke, jadi gini aja Mas, ini berkasnya saya teliti lebih lanjut dulu. Iya. Ya, nanti kalau misalnya kita perlu datengin korbannya, kita datengin. Tapi selagi itu, administrasi dilengkapin dulu aja. Siap-siap, Bapak, siap-siap. Inti dari restoratif justice itu adalah pemulihan dari kerugian si korban sendiri. Nah, kemudian setelah melihat fakta-fakta tersebut, kemudian kami nilai tersangka juga belum pernah melakukan tindak pidana sebelumnya. Nah, kemudian ancaman hukumannya juga tidak sampai maksimal 5 tahun, maksud saya ancaman hukumannya maksimal 5 tahun. Nah, sehingga kami mencoba melakukan upaya RJ, yaitu dengan langkah yang pertama adalah memanggil pihak korban. Ya Bu,
Jadi kedatangan saya di sini, saya mewakili kejaksaan ingin memberitahu terkait perkembangan perkara Ibu. Bahwa dalam perkara Ibu ini dapat dilaksanakan proses restoratif justice. Apakah Ibu bersedia? Saya keberatan, Pak. Begini, Pak, motor saya udah nyicil sudah lama, dan saya mempergunakan motor itu sehari-hari untuk saya kerja, Pak. Jadi untuk apa sih berdamai, Pak? Pada saat pelaku ini mengajukan permohonan maaf dan juga perdamaian, dia memang berniat ingin mengganti kerugiannya, seperti itu. Nah, menawarkan kepada korban, dan pada saat itu memang korban menyetujui terkait dengan ganti kerugian tersebut. Di satu sisi karena memang ada ganti kerugiannya, kemudian di satu sisi juga memang korban kasihan melihat si tersangka ini dan juga ibunya yang sedang sakit pada saat itu. Pesan yang ingin kami sampaikan kepada masyarakat terkait dengan restoratif justice. Di sini kami sebagai jaksa penuntut umum hadir sebagai pengendali perkara. Kami mempergunakan hati nurani kami, berusaha untuk memberikan akses keadilan kepada masyarakat kecil. Jadi kepada semua khalayak, terutama kepada masyarakat kecil. Tentunya dengan tetap menitik beratkan terhadap bagaimana memulihkan keadaan seperti semula dan juga tercapainya kepastian hukum terhadap penegakan hukum suatu perkara. Sampai pertengahan tahun 2024 ini, Kejaksaan Agung telah menghentikan lebih dari 2.000 kasus penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Keadilan restoratif menjadi proses hukum di luar peradilan yang menyerap nilai-nilai kearifan lokal. Seperti halnya yang terjadi pada kasus Yehezkiel, demi alasan kemanusiaan, kedua belah pihak memutuskan sepakat untuk berdamai. Konsep keadilan restoratif bukan soal pembalasan semata, namun sangat menekankan pada proses pemulihan kembali ke keadaan semula bagi kedua belah pihak yang berperkara. Kami, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, tidak hanya bergerak berdasarkan keadilan semata, namun hati nurani juga menjadi kekuatan dalam mencari penyelesaian. Saksikan program Jurnal Adiaksa episode Restoratif Justice berikutnya di Kompas TV. Saya Harli Sregar, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Republik Indonesia, pamit undur diri.